Di pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas mengenai konsep fault tolerance dan juga konsep konsensus sebagai bagian juga dari menjaga dari adanya fault tolerance. Nah, sebelum masuk ke konsep fault tolerance dan juga konsep konsensus, kita perlu memahami dulu konsep failure atau kegagalan dalam sebuah sistem. Jadi komponen penyusun sistem terdistribusi dimungkinkan mengalami kegagalan atau failure. Nah, berkaitan dengan failure ini ada 3 terminologi. Yang pertama adalah yang disebut dengan failure, atau kalau kita ubah dalam bahasa Indonesia adalah kegagalan. Jadi failure ini adalah ketika sebuah komponen tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maka kondisi seperti itu disebut sebagai kondisi failure. Kemudian yang kedua adalah error. Jadi error ini adalah bagian dari komponen yang menyebabkan atau berpeluang menyebabkan terjadinya failure. Kemudian yang terakhir adalah fault. Jadi fault ini adalah penyebab terjadinya error. Jadi fault ini menyebabkan error, error ini menyebabkan failure. Nah, berkaitan dengan failure sendiri ada 5 jenis failure, di mana 5 jenis failure ini masing-masing punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah, sebuah metode untuk menangani failure itu biasanya hanya efektif dipakai untuk 1 atau 2 jenis failure saja. Nah, di sini ada 5 jenis failure. Yang pertama adalah crash failure. Jadi crash failure ini ketika sebuah komponen penyusun sistem itu berhenti bekerja. Namun komponen ini telah bekerja dengan baik sebelum berhenti. Jadi sebelum kondisi berhenti, dia masih bekerja dengan normal. Kemudian yang kedua adalah omission failure. Jadi kalau omission failure ini adalah kegagalan untuk menerima request. Kemudian yang ketiga adalah timing failure. Kalau pada timing failure, respon diterima di luar interval waktu yang seharusnya. Jadi terjadi failure, kemudian responnya tidak diterima, responnya diterima tapi responnya diterima di luar waktu yang seharusnya. Kemudian yang keempat adalah response failure. Responnya diterima namun nilainya tidak tepat, dan yang terakhir adalah arbitrary failure. Kalau pada arbitrary failure, kegagalan terjadi secara acak. Ini umumnya terjadi karena adanya malicious node atau malicious komponen di dalam sebuah sistem. Nah, ini 5 jenis failure. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan lebih berfokus untuk membahas mengenai konsep konsensus, di mana konsensus ini adalah bagian yang sangat penting dalam sebuah sistem terdistribusi. Nah, apa tujuan utama dari konsensus? Nah, kita perlu mengingat bahwa dalam sebuah sistem terdistribusi itu dimungkinkan sekali untuk melakukan replikasi. Jadi dari satu mesin direplika ke mesin yang kedua, direplika ke mesin yang ketiga, dan seterusnya. Nah, tujuan utama dari konsep konsensus sebenarnya untuk mendukung adanya replikasi. Jadi dalam kasus ini misalkan ada replikasi lock atau replikasi state machine. Diharapkan dengan menggunakan replikasi lock ini, semua node atau server itu mengeksekusi perintah yang sama dengan urutan yang sama. Jadi yang disimpan di dalam konsep replikasi lock di sini adalah komennya. Jadi setiap node di dalam sebuah sistem atau setiap server dalam sebuah sistem, dia menyimpan catatan komen yang nanti akan dieksekusi di setiap mesin. Nah, catatan itu yang disebut dengan lock. Nah, diharapkan dengan menerapkan mekanisme replikasi lock, semua komen yang dieksekusi di setiap mesin itu dieksekusi dengan urutan yang sama dan dengan komen yang sama. Nah, dengan kebutuhan seperti itu kita perlu membahas mengenai konsep konsensus, replikasi, dan juga failure. Nah, pada mekanisme replikasi itu dimungkinkan terjadi failure. Nah, ada 2 jenis failure yang mungkin terjadi dalam sebuah sistem dengan mekanisme replikasi. Yang pertama adalah fail stop. Jadi satu atau beberapa server tidak bekerja atau ada problem komunikasi. Kemudian fail yang kedua adalah fail arbitrary atau Byzantine failure. Jadi kalau fail arbitrary, maka kegagalan dalam sebuah sistem itu disebabkan adanya malicious node atau malicious server dalam sebuah sistem. Nah, oleh karena itu dibutuhkan mekanisme konsensus untuk memastikan replikasi lock ini tetap bisa berjalan dengan baik walaupun ada failure. Jadi memang tujuan dari konsensus ini memastikan mekanisme replikasi lock-nya itu masih tetap bisa berjalan walaupun terjadi failure, baik itu fail stop ataupun fail arbitrary.
Nah, diasumsikan di sini sistem dikatakan berjalan selama mayoritas server aktif dan dalam kondisi yang sehat. Jadi konsensus ini masih akan bisa berjalan dengan baik, walaupun ada satu atau dua server yang mengalami failure, ya, ataupun leadernya mengalami failure, ini masih bisa berjalan dengan baik selama mayoritas servernya itu masih aktif dan dalam kondisi yang sehat. Misalkan saya ambil contoh ada 5 server replika yang berjalan dengan satu leader. Nah, kemudian leadernya mati, berarti kan sisa 4 server. Nah, 4 server itu sebenarnya kalau semuanya aktif dan berjalan dengan baik, maka masih bisa mencapai konsensus karena jumlahnya masih mayoritas dari total jumlah server yang ada dalam sebuah sistem. 4 dibanding dengan 5, masih mayoritas. Nah, oleh karena itu masih bisa mencapai konsensus pada kondisi seperti itu. Nah, kemudian kondisi atau asumsi yang kedua adalah server aktif itu bersepakat atau berkonsensus terhadap sebuah state atau kondisi yang dianggap benar. Jadi 4 server sisanya tadi itu mencapai konsensus terhadap sebuah state atau kondisi yang dianggap benar. Nah, ini yang nanti akan kita bahas, bagaimana server itu kemudian mencapai konsensus. Oke. Nah, ada 2 metode konsensus secara umum, ada metode simetrik atau leaderless, dan ada metode asimetrik atau leader based. Pada metode simetrik, semua server ini punya peran yang setara, tidak ada yang menjadi leader. Sehingga klien itu bisa mengontak server manapun. Jadi misalkan ada 5 server, klien itu bisa menghubungi server 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah asimetrik atau leader based. Jadi pada konsep leader based ini ada satu server sebagai leader, kemudian server lain itu mengikuti keputusan dari leader. Dan klien ini hanya berkomunikasi dengan leader saja. Jadi kalau misalkan klien menghubungi sebuah server dan server itu bukan leader, maka server tadi akan mengarahkan klien untuk mengirimkan request-nya kepada server leader. Nah, ini 2 pendekatan untuk mencapai konsensus. Nah, metode konsensus sendiri ada beberapa metode. Yang paling populer saat ini adalah metode RAF. Kemudian di tahun 90-an ada metode konsensus yang disebut dengan Paxos. Kemudian ada Byzantine Fault Tolerance atau BFT, dan juga ada Practical Byzantine Fault Tolerance atau PBFT. Nah, masing-masing metode konsensus ini punya tujuan yang berbeda. RAF dan Paxos ini lebih banyak dipakai untuk mengatasi fail stop. Sementara Byzantine Fault Tolerance itu lebih banyak untuk mengatasi fail arbitrary. Jadi 2 jenis metode konsensus untuk menangani 2 jenis failure yang berbeda. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih banyak untuk fokus pada salah satu metode konsensus yang paling sederhana ya dan paling mudah untuk diimplementasikan, yaitu konsensus RAF. Nah, sebagai overview, ada 6 jenis operasi yang ada di protokol RAF ya. Yang pertama adalah pemilihan leader, di mana pada fase pemilihan leader ini kita akan memilih salah satu server sebagai leader. Kemudian ketika dideteksi adanya crash, maka harus dipilih leader yang baru. Ini protokol yang pertama di RAF. Kemudian protokol kedua yang ada di spesifikasi RAF adalah ketika terjadi operasi normal. Artinya operasi normal ini bahwa dalam satu sistem itu sudah dipilih satu leader, maka terjadi operasi normal. Kemudian yang ketiga adalah kondisi ketika kita menjaga konsistensi, baik itu ketika leadernya berganti ataupun ketika pada operasi normal. Bagaimana leader itu menjaga konsistensi dari log yang direplikasi tadi. Kemudian ada 3 yang lain, yaitu naturalisasi leader lama, kemudian interaksi dengan klien, dan perubahan konfigurasi. Nah, di pertemuan kali ini saya akan lebih banyak fokus ke poin 1, 2, dan 3 saja. Untuk poin 4, 5, dan 6, nanti bisa rekan-rekan pelajari dalam paper yang ada dalam RAF. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pemilihan leader. Ini bagian paling penting dalam protokol RAF. Jadi sebelum saya membahas mengenai mekanisme pemilihan leadernya, kita perlu memahami bahwa dalam RAF ini ada 3 state. Jadi satu server itu pasti mengalami salah satu dari 3 state ini dalam satu waktu. Yang pertama ada state leader. Jadi kalau state leader berarti sebuah server itu menjadi seorang leader. Nah, tugasnya leader di sini dia menangani interaksi dengan klien dan juga menghandle mekanisme replikasi.
Ini tugasnya server yang berperan sebagai leader. Kemudian yang kedua, sebuah server bisa juga berperan sebagai follower. Jadi kalau dia tidak leader, ya kemungkinan kedua dia follower. Kalau follower, dia sifatnya pasif. Jadi dia tidak mengirim request RPC, hanya merespon RPC dari leader atau kandidat. Jadi sebuah server yang state-nya follower, dia sifatnya pasif, dia tidak mengirimkan request RPC apapun. Dia hanya merespon RPC dari leader atau dari kandidat. Itu follower. Kemudian yang ketiga adalah kandidat. Jadi sebuah server yang fasenya kandidat berarti dia bertugas untuk menginisiasi pemilihan leader. Nah, kira-kira kalau digambarkan dalam sebuah state diagram, kurang lebih seperti ini. Di fase awal adalah fase start, jadi sebuah server ketika dia start, dia pasti akan menjadi follower dulu. Jadi default-nya adalah follower. Kemudian ketika follower ini menemukan bahwa tidak ada leader yang aktif, indikasinya apa? Indikasinya ada timer timeout-nya. Ketika timer timeout-nya itu habis dan tidak ada message dari leader, atau tidak ada kabar dari leader, maka follower ini akan berubah state menjadi kandidat. Sehingga tugasnya kandidat di sini adalah menginisiasi adanya pemilihan atau election. Oke, ketika kandidat ini kemudian menerima voting atau menerima suara dari mayoritas server, maka dia akan bisa menjadi leader. Oke, kemudian leader kalau misalkan dalam sebuah sistem kebetulan menemukan leader yang sama, jadi memang dalam RAF ini dalam satu term atau dalam satu periode hanya ada satu leader saja. Tapi karena kondisi tertentu itu bisa jadi nanti akan ada dua leader. Ketika misalkan terjadi yang disebut dengan partition ya. Jadi misalkan dalam satu sistem itu ada 10 server. Nah, karena adanya problem komunikasi misalkan ada 6 server terpisah di antara 4 server yang lain. Jadi 4 server ini bisa saling berkomunikasi, tapi nggak bisa berkomunikasi dengan 6 server yang lain, dan juga sebaliknya. Sehingga masing-masing partisi nanti memilih leadernya sendiri-sendiri. Kemudian ketika komunikasi bisa berlangsung kembali, berarti kan ada 2 leader di situ. Nah, padahal di dalam RAF itu hanya boleh ada 1 leader. Sehingga salah satu leader itu harus kembali menjadi follower. Nah, ketika dia ketemu dengan sebuah leader yang punya term lebih tinggi, maka leader tadi harus turun tahta ya, dalam tanda kutip, berubah menjadi seorang follower. Kemudian kandidat ini juga bisa kembali menjadi follower ketika misalkan dia menemukan ada server dengan term lebih tinggi. Kemudian dia juga bisa memulai election baru ketika misalkan timeout election-nya itu selesai tapi belum terpilih satu leader. Maka dimungkinkan terjadi timeout sehingga dia harus memulai election yang baru. Nah, ini state dari sebuah server yang perlu teman-teman pahami. Dari follower bisa jadi kandidat, kandidat bisa jadi leader, dari leader bisa kembali lagi jadi follower. Oke, ini state dari sebuah server. Nah, tadi saya sempat menyinggung sebuah terminologi yang disebut dengan term ya. Jadi apa itu term? Jadi dalam RAF itu waktu yang berjalan itu dibagi menjadi beberapa term atau periode kepemimpinan. Saya mungkin membuat bahasa atau terminologi yang lebih simpel adalah periode kepemimpinan. Jadi dalam term 1 ini misalkan yang warna biru ini ketika belum ada leadernya, warna hijau ini ketika sudah terpilih leadernya. Ini term 1. Kemudian ketika leadernya tidak aktif, maka harus dilakukan pemilihan leader kembali. Maka kita memulai term yang baru. Di sini dilakukan election, di sini terpilih seorang leader. Kemudian ketika leadernya tidak bisa menjalankan tugasnya lagi, maka harus dilakukan pemilihan ulang. Kalau terjadi pemilihan ulang, maka periodenya dinaikin 1 lagi. Termnya dinaikin 1. Jadi dari 1, 2, kemudian sekarang termnya adalah term 3. Di sini dilakukan pemilihan leader. Nah, di sini bisa dilihat salah satu kondisi yang tidak terpilih adanya leader sampai jangka waktu tertentu. Karena terjadi split vote. Misalkan sisa server yang aktif itu ada 4 gitu ya. Ada 4, ada 2 server yang sama-sama memulai election, dan dua-duanya sama-sama mendapatkan 2 vote. Berarti kan imbang ya, tidak ada yang menjadi mayoritas. Nah, oleh karena itu, termnya dinaikkan 1 dan dilakukan pemilihan ulang. Ya, ini sama kalau ada pemilu kemudian kok suaranya itu 50%, 50%, berarti perlu dilakukan pemilihan ulang. Nah, seperti itu.
Nah, ketika terjadi pemilihan ulang, maka termnya harus dinaikkan. Ini menandakan bahwa dia masuk ke periode yang baru. Oke. Kemudian ada dua jenis term, ada term untuk pemilihan leader dan ada term untuk operasi normal di bawah 1 leader. Kemudian di dalam satu term itu maksimal hanya boleh ada 1 leader. Jadi dalam satu periode kepemimpinan ini maksimal hanya boleh ada 1 leader saja. Dan dimungkinkan dalam satu term terjadi kekosongan leader. Contoh misalkan di dalam term 3 ini belum ada leader yang terpilih. Kenapa? Karena terjadi split vote. Oke, jadi server itu melakukan voting, tapi kemudian votingnya itu imbang, sehingga tidak tercapai konsensus siapa yang menjadi leadernya. Nah, dimungkinkan dalam satu term ini terjadi kekosongan leader. Kemudian setiap server itu menyimpan nilai current term-nya sendiri. Jadi term untuk saat ini. Jadi setiap server itu nanti akan menyimpan, saya masuk ke periode term yang keberapa. Itu nanti akan seperti itu. Nah, kenapa ada konsep term? Nah, term ini dipakai untuk salah satunya untuk mengidentifikasi informasi yang sudah kadaluarsa. Jadi misalkan ada server ya, pada suatu saat dia mati, kemudian dia nyala kembali. Nah, bisa jadi dia akan ketinggalan termnya. Jadi misalkan ada 5 server ya, ada 5 server, kemudian 2 server ini mati. Sehingga dilakukan pemilihan leader baru misalkan. Karena 2 yang tadi mati salah satunya adalah leader. Kemudian terpilih leader yang baru. Terpilih leader yang baru dengan 2 followers. 1 leader, 2 followers, jadi ada 3. Sehingga masih bisa mencapai mayoritas. Nah, kemudian ketika waktu berjalan, kemudian server keempat ini nyala kembali. Ketika dia nyala, dia bergabung ke sebuah sistem yang sudah ada 3 orang tadi atau 3 server tadi. Nah, ketika dia bergabung, tentu termnya pasti lebih lama daripada term yang baru, karena 3 server tadi kan terus beroperasi, sehingga termnya bisa jadi nanti akan naik ketika dilakukan pemilihan leader yang baru. Nah, term ini salah satunya untuk mengidentifikasi bahwa server keempat tadi adalah server yang baru join dan memiliki term yang lama, sehingga harus menyesuaikan dengan term yang baru. Nah, itu konsep term di sini. Oke, nah si RAF ini dia memanfaatkan heartbeat dan juga timeout. Jadi RAF ini memanfaatkan pesan berulang atau heartbeat untuk memastikan leadernya aktif. Nah, server ini pada awalnya dia berstatus follower dan menunggu heartbeat RPC dari leader atau dari kandidat. Nah, setiap follower ini memiliki countdown timer. Jadi setiap follower itu punya countdown timer, biasanya berkisar di angka 100 sampai 500 milisecond. Ya, jadi dari 100 di countdown 99, kemudian 98 dan seterusnya. Kalau sampai countdown timernya habis dan dia tidak menerima RPC heartbeat dari server sama sekali, maka bisa dipastikan leadernya mati. Kalau leadernya mati, maka harus dilakukan pemilihan ulang. Oke, jadi jika countdown timernya habis sebelum heartbeat diterima, maka follower bisa berasumsi bahwa leadernya mati, sehingga follower itu berubah status menjadi kandidat untuk memulai pemilihan leader yang baru. Oke, nah pesan heartbeat sendiri ini bisa diimplementasikan dengan menggunakan protokol RPC dengan jenis yang disebut dengan append entries. Jadi kita bikin sebuah RPC, nama RPC-nya adalah append entries. Oke, nah ini bisa dipakai untuk melakukan heartbeat. Oke, ini mekanismenya. Kemudian untuk dasar pemilihannya, jadi ketika pemilihan ini berlangsung, state ini akan diubah menjadi kandidat, state dari sebuah server akan berubah menjadi kandidat, kemudian server kandidat ini melakukan increment nilai termnya saat ini, jadi misalkan tadinya termnya dia adalah 2, kemudian ketika dia menjadi kandidat, termnya dinaikkan jadi 1, jadi sekarang termnya 3. Oke, kemudian setelah itu, tahap yang kedua, dia memberikan suara ke dirinya sendiri, vote for self. Jadi ketika saya menjadi kandidat, saya pasti mendapatkan 1 suara dari diri saya sendiri. Kemudian dia mengirim RPC berjenis request vote. Jadi tadi ada append entries, kemudian yang kedua ada RPC namanya request vote. Ini dikirimkan ke server lain. Nah, request vote ini tetap akan dikirimkan sampai salah satu kondisi ini terpenuhi. Jadi sebuah kandidat itu tetap mengirimkan request vote ke server yang lain sampai salah satu kondisi terpenuhi. Yang pertama adalah kondisi ketika server kandidat tadi itu memperoleh suara mayoritas dari server lain.
Jadi misalkan kalau jumlah servernya yang terdata itu ada 5 server, kemudian dia mendapatkan suara dari 3 server, termasuk dirinya sendiri. Maka dia mendapatkan suara mayoritas, sehingga dia bisa terpilih menjadi leader dan berkewajiban untuk mengirimkan message append entries ke semua server, atau heartbeat append entries ke semua server. Yang kedua, kondisi yang kedua adalah ketika dia menerima RPC dari leader yang valid. Jadi bisa jadi ya, dia tidak menerima heartbeat itu bukan karena leadernya mati, tapi dia komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Jadi yang bermasalah itu di sisi followernya. Followernya nggak bisa berkomunikasi dengan server yang lain, sehingga dia menganggap bahwa leadernya mati. Dia menganggap, padahal leadernya itu masih aktif dengan jumlah follower yang masih mayoritas juga. Sehingga bisa jadi dia menganggap dia adalah satu-satunya, dia menganggap dirinya adalah kandidat, padahal dia sebenarnya adalah follower yang tidak bisa berkomunikasi. Oke, nah pada kondisi seperti itu, ketika dia misalkan kembali bisa berkomunikasi dengan node yang lain atau server yang lain, kemudian dia menerima append entries dari leader yang valid, maka kandidatnya tadi akan kembali menjadi follower. Jadi nggak jadi kandidat lagi, tapi kembali jadi follower. Kemudian kondisi yang ketiga, sampai pada ketika tidak ada server yang mendapatkan suara mayoritas sampai election timeout habis. Jadi sampai waktu pemilihan itu habis, tidak ada yang terpilih atau mendapatkan suara mayoritas. Sehingga harus dilakukan pemilihan ulang. Nah, ketika dilakukan pemilihan ulang, maka termnya di increment 1 dan dimulailah pemilihan lagi. Nah, ini dasar election-nya. Nah, dengan menggunakan metode election sederhana seperti itu, bisa dipastikan 2 faktor terpenuhi. Yang pertama adalah faktor safety. Kenapa ini bisa terpenuhi? Karena hanya ada maksimal 1 leader dalam 1 term. Jadi RAF ini memastikan bahwa dalam 1 leader itu hanya ada 1 term. Kalau nanti ada 2 leader, pasti salah satu harus ngalah. Dan tidak mungkin ada 2 kandidat yang punya suara mayoritas. Nggak mungkin. Ada 2 kandidat yang sama-sama suaranya mayoritas, kan nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin terjadi. Yang terjadi itu bisa jadi kemungkinannya 2. Salah satu menerima mayoritas, berarti yang kedua adalah minoritas, atau yang kedua, dua-duanya sama-sama mendapatkan suara yang sama. Dalam kondisi ini, maka tidak ada yang menjadi mayoritas dan tidak ada yang menjadi minoritas. Ini safety. Kemudian yang kedua adalah liveness. Jadi kalau pada liveness, dipastikan akan ada kandidat pemenang. Nah, election timeout ini dipilih secara random di rentang antara T sampai 2 kali T. T ini adalah timeout heartbeat-nya tadi ya, bisa dari rentang T sampai 2T. Kemudian satu server itu kemungkinan dapat terpilih sebelum server lain itu wake up, dan mekanisme RAF ini dia bekerja dengan baik jika nilai T ini lebih besar daripada broadcast time. Jadi Anda harus mengukur broadcast time dari server 1 ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya itu berapa, dan Anda harus nge-set timeout-nya jauh lebih besar dari itu. Karena kalau timeout-nya kecil sekali, otomatis nanti yang terjadi adalah broadcast time-nya selesainya lebih belakangan daripada ketika timeout-nya habis. Jadi harus diukur, dicari nilai T yang jauh lebih besar daripada broadcast time. Nah, di bagian berikutnya kita akan mencoba untuk membahas protokol RAF ketika terjadi operasi normal. Dalam artian operasi normal ini ketika ada satu leader yang terpilih. Nah, di dalam sebelum membahas mengenai operasi normal, kita perlu memahami dulu struktur dari log yang direplika di semua server. Nah, di sini contoh struktur lognya seperti ini ya. Jadi masing-masing server di dalam sebuah sistem, dia akan mengelola satu lognya sendiri-sendiri. Jadi ini misalkan lognya leader, ini lognya follower, follower juga, follower ketiga, dan ini adalah lognya follower keempat. Oke, Anda bisa lihat di sini contohnya ketika terjadi inkonsistensi ya. Nah, nanti di bagian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kalau terjadi inkonsistensi itu, apa yang harus dilakukan oleh leader dan juga follower. Nah, setiap server itu mengelola struktur log berisi komen berurutan, kemudian log entry-nya itu berisi 3 informasi ya. Dalam satu log entry, ini ada 3 informasi. Yang pertama adalah indeks atau urutan dari komen atau urutan dari entry. Ini contohnya 1, 2, 3, 4, sampai 8, ini adalah indeksnya. Kemudian ada term.
term di sini adalah periodenya. Ini contohnya misalkan komen add pada indeks 1 ini dieksekusi pada term 1. Ini term 1, ini term 1, kemudian ini term 2. Berarti di sini ada leader yang baru ya. Kemudian di sini masuk ke term ketiga. Berarti di sini ada leader yang baru. Oke, kemudian yang terakhir adalah komen. Komen yang nanti akan disimpan dalam struktur log. Jadi komen ini yang nanti akan dieksekusi secara berurutan. Nah, komen ini mungkin bisa juga digantikan dengan misalkan aktivitas log gitu ya. Jadi log aktivitas yang dilakukan di sebuah server. Kemudian komen ini dieksekusi jika mayoritas server itu sudah sepakat. Jadi bisa jadi sebuah komen itu sudah dimasukkan di dalam log. Tapi komen ini belum dieksekusi karena belum disepakati oleh mayoritas dari server. Contoh ya, kalau ini komen 1, 2 ini sudah pasti sudah di commit ya atau sudah dieksekusi. Kemudian komen dengan indeks ketiga ini juga bisa jadi sudah dieksekusi karena mayoritas sudah sepakat. Kemudian yang keempat ini juga sudah dieksekusi karena mayoritas sudah sepakat. Yang kelima juga sama. Yang keenam ini juga sama karena masih mayoritas. Ketujuh ini juga sama, masih mayoritas. Nah yang kedelapan ini yang belum dieksekusi karena belum mayoritas server itu sepakat terhadap sebuah transaksi. Nah, itu struktur lognya. Kemudian ini operasi normal dari RAF. Jadi klien ini mengirimkan komen ke leader. Jadi ada komponen satu lagi adalah klien. Di luar dari semua server tadi, di luar dari sistem, dia mengirimkan komen ke leader. Kemudian leader ini menambahkan komen ke lognya. Jadi ada komen baru, misalkan komen dengan indeks 8 ini diterima oleh seorang leader, kemudian dimasukkan ke dalam lognya. Tapi yang perlu Anda pahami ini belum di-commit ya, atau belum dieksekusi, hanya dimasukkan ke dalam lognya saja. Kemudian leader nanti akan mengirimkan RPC append entries ke semua follower. Di append entries ini dia akan menandai entry log yang paling baru. Jadi contoh dia menerima yang nomor 8 ini, maka nomor 8 ini akan dikirimkan melalui message append entries ke semua follower. Oke, nah ketika entry komen baru ini di-commit, maka leader akan mengeksekusi komen baru, kemudian mengembalikan hasilnya ke klien. Oke, kemudian leader menotifikasi follower menggunakan RPC append entries berikutnya, bahwa dia telah mengeksekusi komen atau melakukan commit. Kemudian baru followernya mengeksekusi komen baru. Jadi contohnya ini ya, misalkan dalam kondisi di indeks ke-7 ini, ada operasi baru, SHL gitu ya, operasi SHL, dengan term ketiga, maka di titik ini si leader ini akan mengirimkan append entries ke semua followernya. Dia ngirim ke sini, dia ngirim ke sini, dia ngirim ke sini, dia ngirim ke sini. Oke, kemudian dia akan mendapatkan respon. Kalau dia mendapatkan respon dari mayoritas server, maka si leader ini sudah berhak untuk atau sudah bisa untuk melakukan commit atau mengeksekusi komen yang tadi dia usulkan tadi. Jadi contohnya misalkan kalau kita analogikan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan ya, saya memberikan komen, di sini misalkan ada 10 mahasiswa, saya minta saya berikan sebuah komen. Nah, misalkan yang merespon itu ada 6 atau 7 orang mahasiswa. Berarti saya beranggapan bahwa mayoritas itu sudah merespon. Sehingga saya asumsikan semua server di situ sudah memahami komen yang saya berikan. Karena mayoritas sudah tahu. Gitu ya. Nah ini sama juga ketika dia menerima sebuah komen dari klien, dia akan nanya dulu ke semua server. Kalau kemudian dia mendapatkan jawaban oke dari semua atau dari mayoritas server, maka perintah ini bisa dieksekusi. Kalau sudah dieksekusi, baru kemudian dia ngasih tahu ke semua klien tadi bahwa dia baru saja mengeksekusi atau commit satu komen. Sehingga follower yang lain itu bisa juga mengeksekusi komennya. Oke ya, itu mekanismenya. Kemudian kalau follower tidak merespon, maka leader akan mengirimkan ulang RPC-nya sampai sukses ya. Jadi ketika nggak ada yang merespon, dia akan mengirimkan lagi. Oke, nah itu mekanisme untuk menjalankan operasi secara normal. Nah berikutnya bagaimana kalau terjadi kondisi yang tidak normal atau ketika lognya inkonsisten. Nah ini RAF juga sudah
memberikan sebuah protokol untuk menjaga konsistensi dari lock. Nah, mekanisme penjagaan konsistensi dari lock ini dilakukan pada saat pemilihan maupun pada saat kondisi normal. Jadi supaya menjamin lock-nya itu konsisten, ada dua hal yang dilakukan. Pada saat ada pemilihan, maka berikan suara pada kandidat yang punya term yang paling baru. Jadi tadi kalau saya overview, ketika terjadi pemilihan leader, seorang kandidat itu harus mengirimkan permintaan vote ke semua server yang lain. Nah, server yang menerima permintaan vote tadi itu hanya memberikan suara pada kandidat yang punya term paling baru. Ya. Kemudian pada saat kondisi normal, lock leader ini menjadi acuan dari follower. Nah, ini contohnya ya, bagaimana memilih leader yang paling baik. Jadi selama proses pemilihan atau election, seorang atau sebuah server itu memilih kandidat atau memberikan suara pada kandidat yang punya lock tereksekusi paling lengkap dan terkini. Jadi dia punya committed lock dan yang paling lengkap dan paling terkini. Ya, jadi ketika seorang kandidat itu mengirimkan request vote, dia akan memasukkan info index dan term entry terakhir. Jadi dua info ini yang dimasukkan ya, info index dan term entry terakhir. Ini dimasukkan ke dalam request vote. Oke, nah dengan dua informasi ini kita bisa menandai mana vote yang mana indeks dan term terakhir yang dimiliki oleh seorang kandidat. Nah, nanti server itu tidak akan memberikan suara atau vote jika dia punya lock yang lebih lengkap. Misalkan ya, last term-nya si server tadi atau follower tadi itu lebih besar daripada last term-nya kandidat. Jadi misalkan ya, ada kasusnya misalkan ada sebuah server itu yang pada suatu saat terputus dari jaringan utama, sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan server yang lain. Nah, otomatis server tadi kan menganggap bahwa leadernya mati, karena dia tidak menerima heartbeat message. Nah, otomatis node yang sendirian tadi itu akan menganggap dirinya sebagai seorang kandidat. Nah, ketika dia menganggap dirinya sebagai seorang kandidat, kemudian dia terhubung kembali ke jaringan utama. Nah, mungkin terjadi ya. Jadi dia terputusnya itu hanya beberapa saat saja. Nah, ketika dia kembali menjadi seorang kandidat, ya, ketika dia menjadi seorang kandidat di jaringan utama tadi, dia akan mengirimkan perintah request vote ke semua server. Nah, karena ada leader yang aktif, ya, bisa jadi leader yang aktif itu punya term yang lebih tinggi daripada term si kandidat tadi. Nah, kalau seperti itu, maka si server tadi tidak akan memberikan suara pada kandidat tadi. Kenapa? Karena termnya itu masih lebih tinggi daripada termnya si kandidat. Oke, or atau kondisi yang kedua adalah ketika term V-nya ini sama dengan termnya C, jadi termnya kandidat sama dengan termnya si orang yang dimintai suara tadi, dan last index-nya itu lebih besar daripada last index-nya kandidat. Maka dia tidak akan memberikan suara pada kandidat seperti itu. Jadi mungkin kalau kita analogikan dalam sebuah pemilihan dalam jumlah atau skala yang kecil, kalau ada seorang yang mengajukan diri menjadi seorang kandidat, tapi kemudian dia minta suara ke yang lain. Nah, kalau yang dimintai suara itu merasa bahwa dia itu punya kelengkapan yang lebih lengkap daripada kandidat tadi, maka dia tidak akan memberikan suara. Jadi tidak selalu ketika ada request vote itu dia menerima voting. Jadi dia hanya menerima voting, hanya memberikan voting kepada kandidat yang punya term lebih tinggi dan juga last index yang lebih tinggi. Ya. Kemudian itu dari sisi pemilihan, kemudian ketika terjadi operasi normal pun juga ada mekanisme untuk menjaga konsistensi. Jadi pada setiap RPC append entries dia mengandung indeks dan term terbaru. Nah, lognya follower ini harus cocok dengan lognya leader. Oke, jadi lognya follower itu harus cocok dengan lognya leader. Ini contoh kondisi yang tidak cocok ya. Ini misalkan ini leader atau followernya. Oke, di sini ada satu operasi yang belum di commit ya di followernya. Nah, berarti di sini ada mismatch. Nah, ketika terjadi mismatch seperti ini, maka harus dilakukan protokol tertentu untuk menjaga konsistensinya tetap berjalan. Nah, ini contoh ketika terjadi inkonsistensi log ya. Jadi ini leadernya ini masuk ke term 6,
Oke ya, indeksnya indeks ke-10, kemudian ini adalah possible followers-nya. Ada 6 follower. Oke, di sini terjadi contoh di sini terjadi missing entry. Ini missing entry, ini missing entry. Oke. Kemudian di sini terjadi extra entry. Ini malah terjadi extra entry. Ini missing entry juga. Ini terjadi extra entry di sini. Oke, di sini terjadi missing entry. Oke, nah gimana cara menjaga konsistensi dari log ketika terjadi kondisi seperti ini? Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, maka leader baru itu harus membuat log follower itu mengikutinya. Jadi kalau sudah terpilih leader baru, berarti leader baru semua follower itu wajib lognya mengikuti lognya leader. Nah, gimana caranya? Yang pertama adalah menghapus extra entry, dan yang kedua adalah isi missing entry. Jadi kalau ada kelebihan dihapus, kalau ada kekurangan diisi. Oke, nah gimana caranya? Leader ini mencatat dia punya satu indeks yang disebut dengan next index. Dia menyimpan informasi mengenai next index untuk setiap follower. Oke, jadi apa itu next index? Next index adalah indeks dari entry log berikutnya yang akan dikirim ke follower. Nah, ini contohnya ya. Contohnya misalkan di sini ada 2 follower, follower A sama follower B. Ini adalah leadernya, ini leadernya, ini adalah followernya. 2 ini adalah followernya. Oke, nah dalam RAF follower harus ngikutin leader. Nah, si leader ini dia punya informasi yang disebut dengan next index. Ya, next index ini mencatat indeks berikutnya itu berapa untuk setiap follower. Ya. Nah, kita cek di sini. Indeks berikutnya, misalkan indeks berikutnya ini ditetapkan, indeks berikutnya adalah indeks ke-11. Oke, nah ketika terjadi kondisi seperti ini, maka leader ini akan menggunakan message append entries untuk mengirimkan indeks berikutnya ke semua follower. Nah, ketika si follower A ini misalkan menerima RPC append entries dengan next index 11, ya, next indexnya kan 11. Nah, ketika dia 11, dia nggak cocok. Karena next index dari A ini sebenarnya masih 5, bukan 11. Sehingga nanti dia akan memberikan respon mismatch ke leader. Karena dia mismatch, maka leader nanti akan mendecrement next indexnya jadi 1 untuk follower A. Jadi dari 11 akan digeser jadi 10. Oke, kemudian 10 dia akan kirim append entries lagi ke A. Masih udah cocok atau belum? Oh, belum cocok. Kalau belum cocok dia akan decrement lagi. Oke, belum cocok lagi, dia akan decrement lagi, decrement lagi, decrement lagi, decrement lagi sampai ketemu pada entry yang cocok. Oke, kalau sudah seperti ini, maka nanti si leader ini tahu next index untuk server A atau follower A itu adalah 5. Berarti dari 5 sampai 11 ini harus diberikan ke follower informasinya. Sehingga follower ini bisa nanti menyamakan lognya dengan leader. Jadi proses decrement-nya ini bertahap. Dari mulai 10, mundur lagi, cocok nggak? Nggak cocok, oke, mundur lagi 1, 9. Cocok nggak? Oh, nggak cocok, mundur lagi 8. Masih nggak cocok juga. Mundur lagi 1, 5. Oh, nggak cocok. Dan seterusnya sampai kemudian ketemu log entry yang cocok. Kalau sudah ketemu, baru kemudian dari yang ketemu tadi sampai log terakhir yang dimiliki oleh leader akan direplikasi ke A. Oke. Ini kondisi yang pertama. Di kondisi yang kedua, ini juga hampir mirip ya. Ini kondisi yang hampir mirip. Jadi next-nya 11 ini nggak cocok. Decrement lagi nggak cocok lagi, nggak cocok lagi. Seterusnya nggak cocok sampai ketemu yang cocok, yaitu di indeks ketiga. Oke, kalau sudah seperti ini berarti indeks ke-4 sampai ke-11 dari follower P ini harus dibuang dan digantikan dengan indeks ke-4 sampai ke-10 dari leader. Oke, ini cara memperbaiki followernya ya. Jadi next indeksnya seperti ini. Ini next indeksnya, sehingga dimulai dari sini, kemudian disamakan ke sini dan juga disamakan ke sini. Ini kondisi before dan ini kondisi afternya ya. Jadi ini kondisi sebelumnya, ini dihapus, kemudian disamakan ke sini, kemudian nanti next indeksnya akan di-increment lagi, dan seterusnya sampai kemudian di sini lognya konsisten atau sama. Itu perbaikan log follower. Kemudian
Yang terakhir yang mau saya sampaikan adalah summary dari protokol RAF tadi. Nanti Anda bisa baca lebih detail di slide ya. Nah, di sini ada 2 RPC, ada request vote dan juga ada append entries. Kalau pada request vote di sini ada message-nya berisi kandidat ID, kemudian term dari kandidatnya, last log index dan last log term. Oke, jadi term terakhir sama indeks terakhir. Ini dimasukkan dalam sebuah message request vote. Jadi kalau saya minta saya dipilih sebagai seorang leader, saya harus mencantumkan ID saya siapa, term saya itu term keberapa sekarang, indeks terakhir saya berapa, dan term terakhir saya berapa. Oke, kemudian responnya ada 2, ada term, current term dari for candidate to update itself, kemudian ada vote granted. Apakah vote-nya itu disetujui atau tidak. Jika termnya lebih dari current term, dan seterusnya ya, ini step down if leader or candidate. Nanti bisa Anda baca lebih detail. Kemudian yang kedua ada append entries, RPC. Ini RPC yang dipakai untuk memberikan append entries ya, termasuk untuk mengecek terjadinya inkonsistensi tadi. Ini termnya, kemudian leader ID, previous log index, previous log term, kemudian entries. Ini berisi log yang harus disimpan oleh si follower. Kalau dia adalah heartbeat, entries-nya ini kosong ya. Kalau dia sifatnya heartbeat, entries-nya dikosongi. Kemudian commit index, last entry known to be committed. Oke. Nah, ini referensinya kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang RAF, itu Anda bisa baca papernya, RAF Consensus Algorithm for Replicated Logs dari Diego Ongaro dan John Osterhout dari Stanford University. Oke, nah ini summary-nya, ada leader election tadi sudah, normal operation sudah, safety and consistency tadi sudah. Untuk 456 ini tidak saya bahas karena saya ingin teman-teman untuk memahami dasarnya dulu dari poin 1 sampai poin ketiga.